Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Samuel Siobesi. Kami percaya kehidupan Bapak Ibu tetap semangat, jangan putus asa, jangan hilang harapan. Kita masih punya Yesus yang luar biasa. Untuk itu sebelum kita membaca dari kebenaran firman Tuhan dalam ibadah keluarga hari ini, mari kita siapkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa dalam anak Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena anugerah-Mu lah kami bisa ada sampai dengan saat ini. Kami mau dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan, karena hanya firman-Mu lah kekuatan kami, karena hanya firman-Mu yang membuatkan kegairahan dalam hidup kami, semangat muncul karena firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu, kami siap beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang dipercayakan untuk membawakan kebenaran firman-Mu, setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari mulut, bibir, lidah, hati hamba-Mu adalah benar-benar perkataan-Mu ya Tuhan. Untuk itu ya Roh Kudus, pimpin kami, ambil alih tempat ini Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita akan membuka dari firman Tuhan pada hari ini, yaitu kitab Filipi. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi 1 ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Filipi 1 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Nasihat supaya tetap berjuang. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Haleluya. Dalam nama Yesus, ayat 30-28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan hukum saja, bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Haleluya. Ayat yang terakhir 30, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Setiap hidup ini perlu perjuangan, ya. Kita tidak dengan serta merta dengan situasi semuanya langsung ada, ya. Semua itu perlu proses, saudaraku, di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena memang kita hidup di dalam dunia, dan dunia itu penuh dengan kehidupan, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu yang terjadi sehingga siapa yang bergaul dengan dunia itu menjadi musuhnya Allah. Siapa yang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada dalam hidupnya. Nah, inilah yang menjadi suatu landasan bahwa kita harus mampu untuk berjuang. Makanya perikop di sini menyatakan nasihat untuk tetap berjuang. Nasihat untuk tetap berjuang. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa dunia ini dengan keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup itu gampang sekali membawa kita ke dalam menjadi terjerumus ke dalam dunia ini. Kenapa? Karena memang kita ini lemah. Kita ini tidak mampu untuk bisa berdiri sendiri. Selalu saya katakan bahwa kita harus natur kita tetap berharap kepada Tuhan, membutuhkan Tuhan. Bahkan sedetik saja kita lengah, kita dicaplok oleh dunia ini. Kita akan bisa jenuh, pusing sendiri, bahkan kita bisa mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan untuk sesuatu yang kita rencanakan menjadi salah, bahkan fatal, bahkan bisa hancur, ya. Itu yang terjadi. Oleh sebab itu hari ini Paulus mau menasihatkan kita supaya kita harus tetap berjuang.
Nah, perjuangan itu perlu senjata, perlu adanya amunisi yang kita punya, perlu ada kekuatan yang dibangun. Karena hidup ini perlu penuh dengan segala sesuatu yang terus membuat kita naik, bahkan turun, naik turun seperti itu. Hidup ini penuh dengan hal-hal yang membuat saudara dan saya gampang sekali untuk terjerumus. Untuk itu kita perlu amunisi, ya, kita perlu senjata, kita perlu pertolongan Tuhan. Nah, dia bilang sini, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya berpadanan itu hidupmu harus sama dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bukan iman yang timbul dari dunia ini, tetapi dari firman Tuhan. Nah, untuk itu kita harus ya rajin baca kitab suci. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita nggak baca ini, bagaimana iman kita bisa kuat gitu. Sementara kita ada di dunia yang gampang sekali kita terjerumus bahkan jatuh. Iblis itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu dia. Tetapi Tuhan datang untuk memberikan saudara hidup, ya, untuk memberikan saudara hidup dan hidup yang berkepanjangan. Haleluya, hidup yang kekal. Nah, untuk itu saudara, kita pasti tahulah hidup ini apapun yang sedang apalagi situasi yang saat ini kita sedang alami, ya. Ada suatu keterpurukan dengan COVID-19 yang begitu sampai saat ini sudah luar biasa penambahannya. Sudah sampai dengan 60 ribuan saudaraku yang terkena dengan COVID-19 ini. Ya, bahkan hari kemarin pada tanggal dalam bulan Juli ini, menurut pemerintah itu adalah sesuatu yang luar biasa, sampai dengan 1000 lebih itu terjadi, dan dalam satu hari saja, ya, sekitar 1200 apa 1800, ya, saya kurang pastikan itu, tetapi itu menjadi sesuatu yang luar biasa muncul dalam satu hari, ya. Situasi inilah hal yang penuh, kita tidak dapat tahu kapan ini akan berakhir, dan obatnya pun sampai saat ini tidak pernah ada, belum ada sampai dengan saat ini saudaraku. Untuk itu kita tidak bisa untuk bermalas-malasan, atau kita tidak bisa untuk terhanyut dengan situasi ini. Apalagi banyak yang terjadi PHK, ya. Kemarin ada PHK besar-besaran di maskapai penerbangan, tapi bukan hanya itu, ada di berbagai kantor. Semua tidak mampu lagi untuk bisa membayar gaji daripada karyawannya karena kondisi yang seperti ini saudaraku. Untuk itu akan berimbas kepada keluarga yang ada di dalam rumahnya, ya. Mungkin saja mereka mau memikirkan untuk makan saja sulit, ya. Mau untuk minum, mau untuk melakukan aktivitas tidak bisa karena tidak ada. Kondisi ekonomi terpuruk, uang mungkin tidak ada sampai dengan saat ini saudaraku. Nah, untuk itulah saudaraku, jangan membuat kita menjadi pesimis, jangan membuat kita jadinya terhanyut dengan angan-angan kita, terhanyut dengan buayan, dengan kita terus menghayal, menginginkan sesuatu yang hayalan. Itulah yang membuat kita akhirnya kita akan begini, kita akan begitu. Hayal punya uang banyak, hayal punya rumah mewah, hanya punya kekayaan. Padahal itu hanya hayalan toh, ya. Itu sama saja dengan penyembahan berhala. Itu sama saja dengan engkau memakai kekuatan pikiranmu untuk membuat engkau bisa senang, saudaraku. Jangan pergunakan hal demikian. Tetapi mari, Tuhan kita Tuhan yang hidup. Allah kita Allah yang selalu ada buat saudara dan saya. Dia selalu memberikan yang namanya, dia adalah penasehat. Penasehat ajaib saudaraku. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Untuk itu kita jangan sampai putus harapan, putus asa. Tapi mari kita raih dia. Bangun pagi-pagi, mari kita berjuang untuk cari dia. Cari firman-Mu saudaraku. Menyanyi buat Tuhan, menyembah dia dengan nyanyian pujian-Mu. Agungkan, mau nyanyi apa saja, lagu kidung jemaat, kidung apapun Tuhan. Itu akan membuat hadirat Tuhan hadir, membuat engkau tenang.
Karena pada saat engkau bangun pasti engkau akan berpikir bagaimana mesti makan, bagaimana mesti minum, bagaimana mesti masak ini, masak itu, bikin ini, apakah semuanya itu bisa ada, apakah hari ini anak-anakku, suamiku, istriku bisa makan, apakah, dan seterusnya. Ini yang terjadi, ini kenyataan hidup. Untuk itu jangan biarkan otak, pikiran, akal budi kita terhanyut oleh hayalanmu, terhanyut oleh dunia ini. Tapi mari terhanyut oleh firman Tuhan. Firman Tuhan. Biarlah akal budimu, pikiranmu, otakmu dikuasai oleh firman Tuhan. Inilah perjuangan kita. Inilah. Makanya dia katakan hendaklah hidupmu berpadanan sama dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang aku melihat dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Haleluya. Lawan kita apa? Kehidupan kita sehari-hari. Ya, kehidupan kita, situasi yang terjadi lawan. Itulah musuh kita. Yang membuat kita bisa cekcok dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan suami kita. Hanya soal perut, hanya soal kampung tengah, hanya soal makan dan minum. Saat ini yang terpuruk itulah keadaan yang sebenarnya. Untuk itu lawanlah dia. Jangan kau tunggu untuk kepalamu, otakmu, akal budimu dikuasai oleh keterpurukan ini, dikuasai oleh hal-hal makan dan minum, dikuasai oleh kondisi ekonomi yang sama sekali turun terus menerus. Jangan saudaraku, tapi mari bangkit. Kita masih punya harapan. Kita jangan putus asa, kita masih punya Tuhan yang hidup. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, ya, tetapi kita juga memang harus kepada Kristus, melainkan juga kita harus menderita. Inilah yang kita alami. Oleh sebab itu di dalam penderitaan, mari kita berjuang untuk kita tidak terjerumus jatuh lebih jauh lagi. Saudaraku, bangkit semangatmu. Hari ini masih ada Yesus, masih ada Tuhan, masih ada mujizat Tuhan buat kita. Dia terus berdiri di muka pintu dan mengetok hatimu. Mari buka hati, pagi-pagi cari dia dahulu. Cari dia dalam situasi apapun saudaraku. Jamah dia, lawat dia dengan firman Tuhan. Baca kitab suci, berdoa setiap hari. Pikiranmu akan tenang. Oleh pikiranmu akan mengorganisir, akan mengatur. Ya, mengatur seluruh tubuhmu. Sehingga tubuhmu akan mengeksekusi dengan sekali Yesus tetap Yesus. Baca kitab suci, berdoa setiap hari, maka engkau akan dipulihkan. Percaya, dengan demikian isi otakmu, isi pikiranmu, isi akal budimu adalah firman. Kalau firman tinggal di dalam aku dan firman dan aku tinggal di dalam firman itu, mintalah. Apa saja yang menjadi kebutuhanmu, tidak ada yang mustahil di mata Tuhan. Saudaraku dimanapun berada, jangan putus asa, jangan hilang harapan. Mari bangkit, semangatkan dirimu. Tuhan Yesus beserta dengan engkau. Haleluya. Amin. Mari kita doa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil di mata-Mu ya Tuhan. Kami mau disemangatkan kembali, kami mau bangkit kembali, kami mau berjuang, kami mau hidup Tuhan. Untuk itu Bapa, firman yang sederhana ini membuat kami percaya, yakin sungguh bahwa Yesusnya hidup tetap bagi kami Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Rancangan-rancangan damai sejahtera. Dia membuat kami naik bukan turun menjadi kepala dan bukan ekor. Dalam nama Yesus, apapun saat ini menjadi kebutuhan kami. Ya Allahku, dalam nama Yesus, hamba doa cukupkan setiap mereka. Dalam nama Yesus, orang-orang yang sakitnya semakin parah. Sakit kanker payudara, sakit stroke, sakit apapun Tuhan. Hati, sakit perasaan, terus yang kecewa, yang saat ini terus terpuruk dengan kehidupan ekonomi, yang tidak ada keuangan yang bisa membuat mereka bisa hidup saat ini, makan minum pun mungkin mereka sulit untuk mendapatkannya. Dalam nama Yesus Tuhan, Roh Kudus hampiri mereka, berikan mereka tenang. Karena hanya dekat Allah saja ada ketenangan. Dengan ketenangan itulah mereka bisa berdoa, mereka bisa membaca kitab suci, memohon belas kasihan Tuhan. Aku percaya karena di dalam Kristus ada nasihat, haleluya, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan.
Tuhan itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Kasih-Nya itu sempurna kepada setiap kita. Haleluya, untuk itu aku mengikat mematahkan setiap kuasa intimidasi roh teritorial, penguasa penghulu darah, kuasa-kuasa yang menghantui, yang membuat kita jatuh di dalam dosa, yang membuat kita terpuruk, yang membuat kita menghayal yang tidak-tidak, yang membuat kita jauh daripada Tuhan, yang membuat kita tidak dapat menyembah, memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan, yang membuat kita tidak dapat berdoa. Kami ikat patahkan kuasa itu dalam nama Yesus. Tidak berlaku bagi kami Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan kami. Dan kami adalah milik kepunyaannya, dan kami meraih Tuhan yang hidup itu untuk siap ada dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak putus harapan, kami tidak putus asa. Kami punya Yesus yang luar biasa. Untuk itu Roh Kudus ambil alih hidup kami. Ambil alih pikiran kami, eksekusi tubuh kami Tuhan. Supaya kami menjadi milik kepunyaan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus. Aku doa buat mertua dari Pak Pice Polnaya yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Siloam. Dalam nama Yesus, sakit jantung yang dia rasakan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus hampiri dia. Dimanapun saat ini dia berada ya Roh Kudus, hampiri dia. Berikan dia ketenangan-Mu ya Bapa. Karena hanya di dalam ketenangan, maka firman itu akan berkuasa, memulihkan, bahkan menyembuhkan. Dalam nama Yesus, aku juga berdoa ya Allahku buat Ibu Serlina Enggolan yang saat ini ada di rumah di Tanjung Priok sana Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan. Berikan kekuatan ekstra baginya Bapa, dia sebagai penolong. Untuk itu Tuhan pulihkan dia, sempurnakan dia dalam nama Yesus. Bersama suami dan anak-anak tercinta Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus. Aku juga doa buat Evi Opir dalam nama Yesus Tuhan. Anak muda ini Bapa, Roh Kudus mari hampiri dia, berikan kekuatan baginya Bapa. Untuk dia yakin sungguh percaya Yesusnya luar biasa dari segala apa yang dia alami saat ini. Tuhan, kelemahan tubuh boleh ada pada diri, tapi rohnya Tuhan mari Roh Kudus bakar supaya dia menyala-nyala di dalam Tuhan. Mencari Tuhan, menghampiri Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan. Bapak Eli Opir Tuhan berkati ya Tuhan. Dia punya semangat untuk terus membaca kitab suci kepada Engkau. Untuk terus memuliakan, mengagungkan nama. Aku percaya tidak ada yang mustahil di mata-Mu ya Bapak. Tuhan punya waktu yang terbaik untuk memulihkan kedua orang ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapak Yopis Yahaya. Tuhan jangan biarkan dia terhilang. Jangan biarkan dia jauh daripada Engkau ya Bapak. Kembali tarik dia dalam jalan-Mu ya Bapak. Untuk dia tahu bahwa Yesusnya ada dalam setiap hidupnya. Aku mengikat segala kuasa-kuasa apapun bentuknya, kuasa-kuasa yang datang dari kuasa si jahat, aku patahkan dalam nama Yesus. Tidak berlaku bagi keluarga si Haya, Yopi si Haya, dimanapun berada. Berkati kakak adik semua dalam situasi apapun, supaya mereka hidup dalam kerukunan dalam nama Yesus. Ibu Linda Nesika Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Aku percaya Tuhan berkuasa atas tubuhnya. Karena tubuh Ibu Nesika Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang jadikan. Untuk itu Tuhan sembuhkan dia, pulihkan. Jauhkan dari kanker payudara yang terjadi. Jauhkan dari segala bentuk amarah, egois, emosi. Merasa dia mau menang sendiri. Aku patahkan dalam nama Yesus. Tidak berlaku tapi kelemah lembutan. Kerendahan hati Tuhan. Penuh kasih Kristus baginya. Tini Sunario. Dalam nama Yesus Tuhan berkati juga. Kanker payudara yang dia derita sudah stadion 4, sudah stadion 3. Dalam nama Yesus. Dan saat ini dia sedang proses kemo dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat atas segala sakit penyakit. Tuhan timbulkan iman percayanya, yakinkan. Dalam nama Yesus maka dia akan sembuh. Terima kasih Tuhan. Bapak Wem Latu Prisa, Tuhan juga berkati. Dia terus hidup karena Yesusnya hidup baginya. Jadikan dia percaya sungguh kehidupannya diberkati Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Orang sakit dimanapun berada, yang ada di rumah sakit ataupun di rumah yang sedang dalam proses pemulihan. Dalam nama Yesus Tuhan. Lawat setiap mereka, pulihkan mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam satu nama yang berkuasa. Yesus Kristus namanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Percaya Bapak Ibuku, saudaraku dimanapun berada. Firman Tuhan ditaburkan. Doa dinaikkan. Maka pemulihan terjadi. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.